Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani, rohani, sehat, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman, langsung gaspol to the point aja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah ada informasi dari Telegram Pi Revolution ya. Di Telegram tersebut dari Eric Chapgar ya namanya ya, dari Eric Chapgar. Nah, ini cuma dalam bahasa Inggris, saya sudah terjemahkan yang artinya seperti ini teman-teman. Di Twitter ada beberapa orang yang terus-menerus mengkritik para pendukung GCP. Terkadang sepertinya mereka lebih fokus pada menyerang orang percaya GCP ya, menyerang orang yang percaya terhadap GCP daripada jaringan Pi proyek itu sendiri. Kemudian mereka mempertanyakan tingkat IQ dari Pi anggota revolusi. Ingat ya, kata bahasa IQ ini menyentuh lagi nih. Ingat yang video saya sebelumnya kemarin, siapa yang bilang masalah urusan nyangkut paut ke IQ? Di sini katanya mereka mempertanyakan tingkat IQ dari Pi anggota revolusi. Ya, jadi Pi anggota revolusi artinya kita atau pionir ya di sini ya yang mendukung GCP. Biarkan saya sangat jujur di sini katanya gitu. Kayak kata siapa? Kata Eric Chapgar. Pada satu hal aku juga mempertanyakan alasan dibaliknya nilai ini diusulkannya. Jadi apa sebabnya sih sebenarnya, kenapa nilai ini dibalik ini sebelumnya gimana bisa diusulkan seperti itu ya. Tapi hari ini aku mengerti alasan dibaliknya dan rasakan bahwa tingkat IQ orang-orang di grup sebenarnya cukup tinggi. Artinya para pionir ya di sini ya, grup-grup atau komunitas lah. Itu baik diketahui bahwa siapapun yang mencoba mencapai apapun dalam hidup harus menetapkan standar yang cukup tinggi. Jika Anda menghendaki lompat setinggi 6 kaki, dia kasih pemisalan teman-teman ya. Dia kasih contoh ya. Anda perlu mengatur palang ke 8 kaki. Dan kemudian mungkin Anda akan mencapai 5 kaki. Jadi kalau target kita 6, si palang tersebut dipasang di posisi 8. Mungkin 6 pun nggak nyampe. Kita hanya mampu di posisi 6 kaki. Ya, jadi lebih rendah. Dan kemudian naik ke 7 yang diinginkan. Akhirnya dicoba lagi naik ke 7. Jika bila disetelnya, misalkan palang tersebut disetel di 6 kaki, nah maka yang paling Anda capai adalah 2-3 kaki. Karena posisi dipasangnya pun di posisi 6 bukan di 8 karena tidak tinggi. Artinya berpengaruh kepada psikologi kita, ngentengin itu cuma 6 kok, kita loncat udah gampang. Ternyata apa? Powernya pun tidak maksimum, akhirnya nyampe cuma 2-3 kaki. Paham ya? Nah, kemudian memegang diri pada standar yang lebih tinggi adalah satu-satunya cara ya untuk mencapai kesuksesan. Nah, seperti di video saya sebelumnya bahwa kita ini tidak terlepas daripada hukum Pareto dalam matematika dan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya kasih tambahan pemisalan. Misal, kita adalah sebagai sales atau marketing, bagaimana agar mendapatkan order di hari itu. Artinya, ketika kita menawarkan misalkan ke 10 customer ya, kemungkinan closing hanya 1 atau 2. Itulah hukum Pareto atau probabilitas. Nah, ketika kita menargetkan pada hari itu kita menawarkan lebih banyak, misalkan ke 100 orang, itu kemungkinan besar 10 yang deal, yang membeli produk Anda, kan gitu. Kalau Anda tingkatkan lagi ke 200, mungkin yang deal 30 atau 20 akan semakin banyak. Tentunya seperti yang lompatan tadi, ketika Anda start di tinggi di 8, targetnya adalah 6, mungkin yang Anda capai cuma 5. Ya, seperti itu. Itulah artinya hukum daripada probabilitas ya atau Pareto. Jadi tidak ada salah sebetulnya. Gitu. Demikian pula jika pi adalah ditetapkan ke tujuan realistis. Gitu. Pi ini kan kita dorong terus ke bagaimana caranya supaya value itu menjadi nyata, realistis. Makanya Nicholas pernah bilang, sesuatu hal yang tidak mungkin saya ingin mencoba untuk dijadi mungkin. Gitu loh. Nah, sekarang Cheng Daofan, dia punya ilmu komputer yang berhubungan dengan manusia. Komputer itu kan perangkat, itu kan alat, mesin, teknologi. Kok bisa nyambung ke manusia, teknologi, dan sosial? Artinya ada teori, ada ilmunya. Bagaimana caranya? Seperti itu. Itu kan awalnya hal tidak mungkin karena berupa teknologi dan alat. Nah, dilengkapi dengan dipas atau mesin-mesin.
komputer, tapi kok bisa berhubungan, bisa mempengaruhi psikologi orang, bisa mengetahui tingkat sosial seseorang dan lain sebagainya, berhubungan dengan manusia. Bagaimana caranya? Ada cara-caranya yang mereka pelajarin seperti itu, gitu loh. Jadi artinya value P itu adalah sesuatu yang abstrak tentunya. Ya, tetapi bagaimana supaya ini menjadi nyata dan realistis, itu tujuannya sebetulnya. Ya kan? Maka level yang dicapai akan menjadi jauh lebih rendah. Gitu loh, ketika memang ini diterapkan targetnya adalah menjadi realistis. Seseorang harus mengaturnya, katanya. Ini kita lanjutkan ya. Seseorang harus mengaturnya menjadi tidak realistis, tingkat yang tidak realistis untuk dapat mencapai nilai setinggi mungkin. Artinya, kita berpikir bahwa misal contoh yang kembali ke hukum Pareto tadi, menargetkan GCP di 314.159. Kira-kira teman-teman melesetnya di mana? Anggaplah melesetnya di 100.000 dari 314.000 atau mungkin di 50.000 US dollar. Kira-kira. Nah, saya kan selalu bilang ya, kita harus betul-betul realistis memahami secara logika yang sederhana saja lah, nggak usah ribet, bahwa memang seperti itu ketika kita menargetkan melesetnya di mana, gitu loh ya. Jadi ini hal-hal yang mudah sebenarnya untuk dipahami. Makanya bagi yang mempermasalahkan ini ada apa gitu kan, saling menghina, menghujat dan sebagainya. Why? Kenapa? Ada apa? Ini kan namanya target, gitu lah ya. Ini kan namanya target, namanya harapan orang banyak. Ketika pun meleset tidak terlalu kecil, akhirnya disitulah membuahkan hasil, gitu loh. Kalau misalkan kita menargetkan di awal aja udah cuma $1, $10, kira-kira melesetnya di mana? 0,0 sekian dolar kan gitu. Hanya 2.000 perak, 1.000 perak. Nah, saya hanya berpikir bahwa kalau misalkan posisinya serendah itu, anggaplah di bawah $10. Kita nambang 2 tahun hanya dapat handsfree, bayangkan. Itu sirkulasi koin pun gak bakalan sehat. Artinya setiap individu atau setiap pionir itu punya koin berapapun hanya jadi barang dan habis, selesai. Perputaran itu akan selesai. Perputaran daripada ekosistem Pi Network cepat selesai. Dan ini yang justru gak bagus. Beda dengan value-nya tinggi, Anda walaupun punya hanya 100 koin, untuk menghabiskan 5 pun itu akan lama. 100 koin Anda habiskan 5 atau 10 koin pun akan lama habisnya. Dan itulah value akan tertahan, value akan tetap besar dan terjaga dari adanya ekosistem. Karena ekosistem terus berputar sementara koin Anda tidak cepat habis. Justru tujuannya adalah seperti itu kan teman-teman. Tujuannya diciptakan sebuah kripto itu rata-rata adalah ingin kriptonya itu ditahan, hold, jangan langsung dijual karena berpengaruh di volatilitas pasar nantinya. Banyak orang yang jual, akhirnya barang turun. Nah, logikanya kan begitu, sebenarnya mudah dipahami, sederhana. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ini nilai tinggi, artinya orang menghabiskan 10 koin pun lama. Karena yang sisanya pasti ditahan sama dia. Gitu kan, karena dia uang sebanyak itu 100 koin sekaligus mau buat apa kan gitu. Toh kebutuhan dia hanya cukup dengan setengah koin atau 1 koin, sisanya bisa dia simpen buat masa tua dia, masa depan dia, keluarga dia dan sebagainya kan begitu. Tapi kalau harga rendah, orang kan ada yang ngotot, tapi nanti by proses segala macam ini itu. Betul, kalau memang prosesnya berjalan, kalau memang ekosistemnya kuat, kokoh berjalan. Tapi perkaranya kalau terlalu kecil, mau sekuat apa ekosistem itu berjalan? Karena kenapa? Holdernya sendiri pegang cuma 100 koin, 2 hari habis dibelanjakan. Besoknya dia nggak bisa belanja lagi. Mining juga nggak bisa karena sudah close di handphone, misalkan seperti itu. Atau mendapatkan koinnya pun lama. Dapat 1 koin aja bisa 1 bulan. Atau 3 minggu misalkan. Dia mau belanja lagi kapan? Akhirnya sirkulasinya lemah. Nah, ini banyak orang yang beralasan bahwa karena GCP itu, vendor jadi susah ngejual barang. Iya betul, memang susah ngejual, justru itulah. Makanya vendor yang sebenarnya, maaf ya, artinya vendor harus mengikuti. Kalau misalkan memang kita mau membangun sama-sama, sepakat di value-nya GCP. Misal contoh, saya ambil di GCP ya. Misal. Jadi bangunlah di situ semuanya.
Karena saya bilang lagi-lagi saya katakan ada pecahan desimal di belakang koma atau di belakang titik, teman-teman. Ya, ada di belakang koma. Jadi misalkan sekian, ya 0,0 sekian, berapa ratus ribu artinya, atau berapa juta, itu kan ada, bisa digunakan. Why not? Kenapa enggak? Kalau memang sudah posisinya ada keyakinan seluruh pionir posisi di GCP, misal contoh seperti itu. Nah, perkaranya adalah tidak semua orang dan tidak semudah itu juga membuat kesepakatan seluruh orang di dunia ini, di setiap negara ngambil keputusan di GCP, karena lagi-lagi perhitungan mereka itu terpatok dengan adanya murni 100% perhitungan cryptocurrency, di mana cryptocurrency itu yang pertama terpengaruh dengan volatilitas pasar, yang kedua adalah mereka adanya likuiditas. Nah, ini likuiditasnya berapa? Ke sana. Padahal ketika dipahami, Pi Network ini tidak terpatok ke situ, teman-teman. Artinya, ini saya bilang di video sebelumnya, ini saya bilang hibrid. Bisa ke kripto oke, ke digital currency juga oke. Karena ini dua hal yang berbeda yang gimana caranya dikombin, dikemas jadi satu agar mendapat fleksibilitas di setiap sektor. Untuk transaksi antar negara di komoditas bisa, tanpa melibatkan kriptonya, untuk membangun aset kriptonya bisa, seperti itu teman-teman ya. Ketika memang hal ini dipermasalahkan, akhirnya menjadikan sebuah ya maaf saya bilang perdebatan itu saya anggap hanya sebuah lelucon aja. Jadi lucu gitu saya melihat. Termasuk juga yang kemarin terakhir website itu, ada seseorang tetangga saya, anggaplah tetangga saya ya, karena satu Indonesia, membuat sebuah website yang menurut saya di blow up dengan bahasa yang malah justru membuat saya sendiri merasa lucu membacanya gitu loh. Dan entah, saya juga nggak tahu apa tujuannya. Ketika memang itu tujuannya baik, ya mungkin hanya pionir yang salah mengartikan. Tapi kalau tujuannya tidak baik, saya rasa ya untuk sesama warga negara, ya saya keterlaluan. Karena kenapa? Karena ini sudah booming keluar, teman-teman. Sudah booming keluar dan orang-orang luar kan pasti ngecek ini website lahir dari negara mana. Kan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Boleh dilihat. Ini dari AP. Fake alert katanya ya, peringatan kepalsuan, artinya sebuah pemberitahuan yang palsu. Oh katanya, this is in the actual road. Jadi katanya di sini menjelaskan bahwa biar cepat aja langsung saya artiin maksudnya teman-teman ya. Artinya di sini diceritakan katanya di website itu tanggal 1 Desember. Kemudian ada ada testimonial katanya dari Cheng Daopan dan segala macam. Ini adalah website yang bukan official katanya gitu. Ini palsu. Ini situs palsu atau website palsu katanya gitu. Jadi sebenarnya semua orang juga menginginkan cepat, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Ya ini kan artinya AFI ini juga mengetahui daripada website ini, karena sekarang itu dalam hitungan menit teman-teman. Sesuatu hal di media ini hitungan menit langsung boom gitu. Jadi tidak bisa kita anggap paling juga tembus ke luar negeri bulan depan atau di 3 bulan kemudian, nggak bisa langsung hitungan menit, hitungan jam juga langsung boom, luar biasa. Makanya saya pikir ya entahlah ini orang yang membuat ini apa maksud ya, saya juga tidak begitu bisa menjudgment juga ya. Saya hanya berusaha untuk tidak terlalu menjerumuskan diri ke yang terlalu negatif, ya terserah. Artinya saya pribadi hanya berpatokan kepada core team selesai. Anda mau bilang seperti apa, Anda mau menghalukan seperti apa, Anda mau menjudgment seperti apa, terserah, silahkan bebas. Karena hanya waktu yang membuktikan, waktu yang memberikan bukti saya bisa menikmati atau tidak dari proyek ini. Artinya begitu. Kalaupun memang tidak bisa menikmati, ya sudah, nggak masalah buat saya kan begitu. Tetapi ketika saya menikmati, Anda jangan menyesal. Kan gitu aja, simpel sebenarnya teman-teman ya. Kita next informasi selanjutnya tentang adanya G20 ya di Indonesia. Nah, ini perlu kita jadi bahan perhatian juga, karena di mana G20 ini adalah menjadi salah satu tolak ukur dan patokan pergerakan daripada ekonomi dunia ya.
Oke, di sini setelah KTT G20 di Indonesia pada 15-16 November ya, standar konsensus internasional untuk pengawasan dan perpajakan aset terenskripsi, di sini ditulisnya, aset terenskripsi akan diterapkan. Situasi domestik dan internasional terbaru dan perkembangan industri yang dinamis menunjukkan bahwa hari pembukaan mainnet semakin dekat. Adalah berat dan ukuran digital terbaru dari sumber daya dan kekayaan bumi dan mata uang, hukum digital dan ekologi raksasa siap untuk ini. Setiap pionir akan mencapai hal-hal hebat. Setiap pionir adalah super VIP yang diperjuangkan oleh bank-bank besar. Saya di sini kasih pemisalan lagi. Kita hidup tidak terbiasa dengan kelas yang namanya VIP. Kita tidak terbiasa dengan kelas yang namanya perbankan dunia. Kita tidak terbiasa dengan teknologi tinggi, kita tidak terbiasa dengan proyek-proyek besar. Ketika itu hadir dalam kehidupan kita, kita menjalankan proyek itu ya yang menyangkut melibatkan berbagai institusi dunia, tingkat dunia. Ini udah pasti memang dari sampai saat ini tidak ada habisnya, sudah pasti dihalukan, sudah pasti ditertawakan gitu loh, karena memang lagi-lagi habit daripada kehidupan seorang bukan hanya seorang, kehidupan warga negara itu tergantung habit hariannya, kelasnya, posisinya. Kalau tidak terbiasa ya seperti, karena awal-awal saya juga sama loh, ini yang bener aja kok value-nya segini, GCP segini, luar biasa kan, saya juga kaget ya, berharap ada, tapi ini mungkin gak sih sebetulnya. Saat itu awal-awal saya pun sama tidak percaya teman-teman, tetapi kenapa saya punya intuisi yang sangat besar di Pi Network, kenapa nilai ini tidak kecil, artinya saya bilang saya tidak bisa menetapkan value, menginformasikan value berapa-berapanya, karena itu memang keputusannya nanti setelah mainnet. Namun di sini saya hanya mampu melihat bahwa nilai Pi tidak bisa kecil. Itu saja. Saya punya keyakinan itu tidak bisa kecil. Berapapun itu bahasa tidak bisa kecil, ya itu nanti. Ketika open mainnet saya nggak tahu aslinya berapa, kan gitu. Nah, jadi saya selalu bilang tidak akan bisa kecil. Kalau untuk mainnet tuh, kecil itu kan artinya cuma $10, $1 atau 0, sekian dolar. Nggak bisa kalau menurut saya pribadi ya. Itu kan, nah kalau omongan saya seperti ini didengarkan dengan orang yang memang tidak paham daripada kripto, daripada digital currency, kemudian belum memahami bagaimana itu sebuah project dibangun dari awal, tidak mengikuti, ya nggak bakalan bisa percaya, paling menertawakan saya kan gitu teman-teman ya. Jadi artinya saya di sini hanya yuk teman-teman, untuk masalah perkara itu hanya menguras energi saja, kita fokus saja sambut mainnet dan kita fokus informasi, tunggu dari informasi dari core team. Saya perhatikan saat ini core team silent sengaja, nanti biar ada informasi, bahkan saya pernah baca di mana kemarin itu bahwa core team sengaja sekarang diam ya, diamnya itu bukan tanpa pergerakan, toh buktinya tanggal 8 itu ada yang namanya ketemu diwawancara oleh sesama alma maternya, mahasiswa di Stanford University. Nanti kita lihat. Oke ya teman-teman, ya kita langsung aja lah berarti ya. Oke, saya rasa untuk G20 ini cukup, paling ada tambahan satu lagi untuk G20 dihadiri oleh Chang Peng Zhao. Siapa Chang Peng Zhao? Ini CZ dari Binance. Welcome to Indonesia ya. Mudah-mudahan beliau juga merupakan sebuah perwakilan delegasi di dunia kripto yang bisa membantu daripada perkembangan kripto di negara kita ya, utamanya negara kita ya, nanti umumnya semua negara, karena beliau ini salah satu pejuang kripto juga lah, saya anggap seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kembali ke yang tadi saya bilang, silentnya Nicholas dengan Qin Daofan ini tanggal 8 2022 bulan 11 ya, artinya kemarin, kemarin ya, betul, tanggal 8 mereka suami istri itu datang ke Stanford University untuk apa? Untuk memenuhi panggilan daripada Career Strategy Workshop PhD to Startup Package 202, package 202. Jadi gini, di sini ada workshop yang namanya sebuah seminar ya, strategi karir yang diberi tema PhD to Startup.
Apa artinya PHD to startup? Yaitu PHD memulai hidup. Startup life. Startup life itu memulai hidup. Nah, ini di sini ya bahwa diberi judul PHD to Startup Life Conversation with Nicholas Kokolis and Cheng Daufan. Artinya di sini narasumbernya ada 2 orang, yaitu Nicholas Kokolis dan Cheng Daufan. Sekarang kembali hubungannya dengan yang tadi. Ini seorang Nicholas Kokolis dan Cheng Daufan yang memiliki kelebihan. Nicholas di smart contract dan blockchain-nya, sementara Cheng Daufan di ilmu komputerisasi terhadap manusia, hubungan komputer dengan manusia, itu juga dijadikan salah satu narasumber di sana. 2 ilmu atau 2 bagian teknologi yang berbeda disatukan, dipanggil di sana, artinya untuk diwawancarai. Jadi alumni Stanford ada di sana. Saya yakin Vitalik juga ada di sana yang membuat ETH. Saya yakin itu. Kemudian ada lulusan-lulusan Stanford yang lain, saya pikir ada kumpul di sana. Kenapa demikian? Kenapa kok diberi tema pertemuannya itu Startup Life, yang artinya memulai hidup? Nah, di sini lagi-lagi saya selalu teringat dengan omongan Nicholas bahwa ini adalah revolusi. Selalu seperti itu, revolusi. Nah, di sini temanya adalah memulai hidup. Hidup apa yang dimulai? Kalau memang sudah napas berarti hidup. Kalau memang logikanya kan begitu dasarnya. Tapi artinya di sini hidup secara new era baru, gitu loh teman-teman ya. Nah, itu pada tanggal 8 November ya. Ini di Package Building di ruangan Package Room 202, ruangan 202 ya. Itu jam 3 sampai jam 4 sore, 1 jam. Dengan moderatornya namanya Trudy Gonzales ya, Trudy Gonzales atau current PhD student atau beberapa mahasiswa yang bergelar PhD, artinya sudah lulus mendapatkan gelar. Ya, kemudian must be Stanford student, yang masuk itu harus mahasiswa, membawa please bring your student ID. Silakan bawa ID mahasiswa Anda. Jadi ada ID-nya. Masuk ke sana boleh asal ID mahasiswanya, seperti itu ya. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada bio-nya Nicholas Kokolis, bio-nya seperti apa, Cheng Daufan bio-nya seperti apa, di sini ada. Nah, jadi kalau untuk ingin tahu teman-teman bio Nicholas Kokolis dan Cheng Daufan itu ada di video saya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat dengan Core Team. Ada. Ya, silakan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ini untuk karir strategi workshop di Stanford University ya, di Fakultas Engineering jurusan Computer Science. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi ini adalah di luaran daripada Stanford University itu udah beragam banget. Orang menyangka ini itu segala macam. Sampai kan saya bilang kenapa saya ngakak ketawa. Menyentuh berhubungan yang pembicaraan di awal tadi. Menyentuh sampai bilang urusan IQ segala dan lain sebagainya. Ya lucu lah. Sekarang kalau diinikan ke Nicholas Kokolis dan Cheng Daufan, udah di atas rata-rata kita IQ-nya kan gitu. Jadi nggak perlu ini juga sih. Ya makanya kan saya bilang ya saya anggap aja itu adalah sebuah lelucon dan kelucuan, selesai. Oke lah teman-teman ya. Informasi selanjutnya ini dari Pitogo Travelers ya. Ini dari Pitogo, ini our fitur, katanya fitur kami. Yang pertama adalah social service ya, messaging, pesan, creating group, membuat grup, liking ya, menyukai, commenting, komentar channel di situ. Kemudian kedua, listing of product, itu ada marketplace, ada toko-toko ya di aplikasi Pitogo itu nantinya. Nah, itu di list, nanti ada listnya produk, marketplace apa, kemudian ada game, kemudian ada video, itu nanti selanjutnya ada video, kemudian ada blog post. Nah, itu ada blog juga, ada tulisan-tulisan di sana. Kemudian ada travel agency. Ya, untuk travel, booking penerbangan ya, mungkin kapal laut, mobil, hotel dan lain-lain, perjalanan itu lengkap. Itu di Pitogo teman-teman. Ini informasi daripada utilitas kita. Agar apa? Agar ekosistem berjalan. Nah, makanya teman-teman, manfaat Pitogo itu apa? Jangan sampai nanya begitu. Ini fiturnya sudah ada, gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Informasi selanjutnya dari P-Chain International. Nah, ini P-Chain Mall menginformasikan secara resmi, ya, akun resmi dari P-Chain Mall
will open border in all countries from 10 November 2022. Artinya membuka cross border atau penjualan lintas negara, lintas batas itu tanggal 10 November. Artinya tinggal 1-2 hari lagi, teman-teman ya. Tanggal 10 sebentar lagi itu akan dibuka. Anggaplah kalau tanggal 10 di mereka misalkan lebih cepat, berarti kita tanggal 11. Gitu teman-teman ya. Jadi ditunggu saja. Jadi Anda silahkan mau beli ke negara mana itu dibuka selagi negara tersebut ada P-Chain Mall-nya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada teknologi yang digunakan, artinya platform pendukung, namanya Teltalk ya. Teltalk Team adalah DApp yang dibangun di Pi Network yang memungkinkan perintis untuk berkomunikasi dengan teman di seluruh dunia tanpa hambatan bahasa. Dialek regional juga akan didukung. Nah, penjual dan pembeli PCM juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat obrolan grup dan komunikasi. Ya, di sana juga ada grup. Kemudian dengan DApp ini, mereka ingin memecahkan hambatan bahasa dan membuat Pionir lebih mudah diakses oleh komunitas Pi dari wilayah lain atau dari negara lain. Ini dapat membantu Pi Network berkembang menjadi ekosistem yang lebih inklusif. Ya, ini ada Twitternya teman-teman, ada Twitter Teltalk Team, kemudian situs webnya ada teltalk.com ya, tapi nggak ada A-nya ya, ini TLK langsung tulisannya. Oke, kita lanjutkan masih dari P-Chain Mall Internasional. Semua produk akan dihapus dari rak sebelum 10 November, itu akan dihapus ya. Jadi berarti targetnya sampai tanggal 9 jam 12 malam itu udah dihapus. Mungkin jam 12 ke sana baru dipasang lagi. Penjual perlu mengunjung toko dan mengklik tombol untuk meluncurkan produk. Deskripsi produk. Jadi mungkin produk-produknya dihapus, dibersihkan, nanti dipasang lagi. Ibarat kata etalasenya itu dikeluarkan dulu produknya, dibersihkan dulu, baru dipasang-pasang lagi. Deskripsi produk tidak perlu diisi lagi. Deskripsinya tidak perlu diisi mungkin karena memang database sudah terekam. Ya gitu ya, saya juga nggak tahu sih teknisnya seperti apa, tapi yang saya pahami seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, jika produk tidak dapat dikirim karena pandemi di lokasi penjual atau faktor lainnya, harap keluarkan produk dari rak katanya ya. Harap keluarkan produk dari rak, pastikan deskripsi produk dan jumlah stok sudah benar sebelum meluncurkan produk. Ini arahan untuk para vendor ya. Kemudian nah ini Teltalk Internasional, ini aplikasinya seperti ini teman-teman. Ya, Teltalk harus memiliki kinerja yang luar biasa untuk memberdayakan semua orang di dunia. Ya, mudah-mudahan ini lancar. Jadi komunikasi lewat sini, kita menggunakan bahasa apapun nanti teknisnya seperti apa, apakah langsung diterjemahkan atau bagaimana, itu kayaknya sih seperti itu. Jadi langsung diterjemahkan oleh robot, ya, robot software. Oke, kita lanjut. Ini dari P81 Shopping Mall. Nah, ini ada dia mengatakan juga di sini. And P81 Mall is taking part in the global currency revolution step by step. Our ecosystem will be successful if it receive the effective support of pioneers. Jadi di sini dia mengatakan bahwa P81 Mall mengambil bagian daripada currency global, revolusi currency global step by step, tahap demi tahap. Our ecosystem will be successful. Ekosistem kita akan sukses katanya. If it receive the effective, jika ini diterima secara efektif, support of pioneer dan mensupport para pionir atau pionir yang mensupportnya. Seperti itu ya. Jadi P81 sudah membaca adanya global currency revolution step by step. Ya, bisa dipahami ya, global currency revolution step by step. Oke, saya nggak perlu diperpanjang lagi. Yang namanya global currency revolution artinya revolusi currency secara global. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan untuk B20 Chang Peng Zhao ya, yang tadi saya bilang Chang Peng Zhao ada hadir ke Indonesia. Nanti ada di video tersendiri khusus saya akan bahas G20 dan B20 ya. Bukan G20, B20-nya. Nah, B20 ini apa? Sampai Chang Peng Zhao ini hadir ke Indonesia. Nah, apa sih yang di dalamnya ini, tentang apa dan bagaimana, nanti untuk nambah-nambah bahwa ini adalah salah satu jalan adanya digitalisasi dunia ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.